Assalamualaikum Abang Payung. Nasabo cerita dari Aceh ujung pantai Pulau Sumatera. Urang kram krum tam tum mana pia ya tuanku negeri Aceh mulia. Ingat. Ada apa? Aku ingat. Ya, aku ingat. Aku ingat. Tidak. Tidak. Aku tidak ingat apa-apa. Tidak bisa ingat apa-apa. Ibuku dan ayahku belum pernah mengatakan apa-apa. Hanya bercerita bahwa mereka pernah dipenjara. Karena mereka percaya ada sesuatu yang lain. Tidak lebih dari itu yang mereka katakan. Tapi aku bisa tahu, aku bisa lihat, ada hal yang lebih dari itu. Tapi apa yang bisa aku katakan? Aku sudah menikah. Bertunangan. Akan mempunyai anak. Aku akan memikirkan keluargaku sendiri. Jadi kotoran, semua kotoran yang sangat menyebalkan harus dibersihkan. Rita, jangan. Ayah, aku hanya bermimpi. Kita menakar antara masa lalu dan masa kini. Di antara melupakan dan mengingat. Tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Dalam hal apa saja. Kamu dilanda kesunyian. Merana karena kenangan. Meratapi dalam kesepian. Pilu dan merana. Aku terlalu banyak bicara. Bicara dan bicara. Dalam segala hal. Dulu aku mampu menuliskannya menjadi sebuah buku sehingga aku berhenti bicara. Kini aku melihatnya di tubuh-tubuh orang lain. Aku bilang, aku ingat. Seketika itu juga, aku dengar. Lupakan. Aku bilang, aku tidak ingat.
Ini terlalu gelap dan berkabut. Kemudian aku dengar. Lupakan. Saat aku masih tertidur dan kau sudah bangun untuk pergi bekerja, seperti biasa, kau membuatkan kopi untuk kita. Dengan sangat tenang kau meninggalkan kamar tidur. Sayang, tolong biarkan pintu itu terbuka dan biarkan aku menghirup udara segar. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan pintu yang tertutup. Kau baik-baik saja, Pedro? Sialan. Kau harus berhati-hati. Dokter mengatakan lututmu sangat lemah. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku tidak ingin memakai tongkat. Kau harus berhati-hati. Ya, Rita bilang, lupakan saja. kau harus berlatih mereka. Iya, aku sudah melakukannya. Jangan sampai Rita melihatmu kesakitan. Lupakan saja. Aku lihat dia datang dengan teman barunya. Selama kau tidak cerewet membahasnya, biarkan mereka semua. Ini akan membangkitkan terlalu banyak perasaan untukmu. Aku seharusnya sudah melakukannya. Ya, aku sudah melakukannya juga. Dia pantas mendapatkannya. Kehidupan yang bahagia. Kau sudah lupa ya? Kehidupan yang bahagia. Kami akan pergi berenang. Hai, Iren. Iren. Hai. Di mana baju renangku? Kok tidak ada? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Tanyakan tentang sesuatu yang di dalam lemari. Kau sudah membuka lemariku? Tidak, Rita. tidak Ibu. Aku hanya mencari baju renangku dan tidak dapat menemukannya. Alah, beri saja dia satu yang baru. Apakah kau ingin membelinya yang baru? Boleh juga yang berwarna merah. Wah, itu bakalan cantik sekali di tengah lautan berwarna biru. Masa? Iya. Sangat cantik. Iya. Lutut ayah sakit lagi. Oh, enggak. Tidak apa-apa. Hanya terkilir sedikit. Tidak apa-apa. Ibu, ada masalah apa lagi dengan lutut ayah? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kamu tahu? Apa? Aku bermimpi. Mimpi. Aku menikah. Menikah? Iya, menikah dengan pengantin yang sangat indah. Lahir di dunia yang berbeda. Itulah anak kita Rita. Sama seperti kita. Di luar sanalah kita bertemu menjadi kita. Kau tahu maksudku? Rita kelihatan stres, khawatir. Dia tidak begitu ketika kita berada di luar sana. Tetapi kita telah berjanji satu sama lain, bukan bahwa kita akan pulang kalau waktunya sudah sampai. Tapi di sanalah tempat tinggal Rita. Di sana kampung halamannya. Dia lebih dibutuhkan di sini. Di sini tempat dia. Kau terlalu lemah untuk melakukan itu. Jadi kalau kita di sana, kau dapat menghindar dari perasaan-perasaan bersalah. Karena tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang aku inginkan. Kenapa kita tetap di sini? Jadi apa yang akan kau lakukan? Berbicara dengan kawan-kawan lama? Apakah itu cukup? Nama. Nama. Ahmad. Nama kamu. Ahmad. Alamat.
Simpang KKA. Alamat kamu. Simpang KKA belok kanan masuk kiri. Pekerjaan. Pedagang. Siapa orang tua kamu? Nama orang tua kamu, bapak kamu. Oh, Husin. Ibu? Aminah. Pekerjaan ibu kamu. Petani. Pekerjaan kamu? Pedagang. Punya istri? Belum. Pacar? Pacar kamu berapa? Tidak ada. Selingkuhan? Tidak ada. Istri? Tidak ada. Organisasi. Kamu ikut organisasi apa? Kemarin kamu ada di mana? Kebangsaan. Kebangsaan kamu apa? Kamu suka olahraga? Suka. Berapa kali dalam sehari? 5. Kamu suka gula? Suka. Kamu tahu kan gula itu tidak baik? Tahu. Kamu suka gula? Tidak. Selingkuhan kamu? Uh, Pacar? Istri? Kebangsaan? Kebangsaan! Nama, Nadia, umur, 19, pekerjaan, mahasiswa. pekerjaan. Kamu suka gula? Tidak, Di mana kamu tadi pagi? Kamu suka olahraga? Di mana kamu tadi pagi? tidak, di rumah. Berapa hari sekali kamu berolahraga? Tidak, Partaimu apa? tidak punya. Organisasimu? Tidak, Kamu punya KTP? tidak, KTP merah putih kamu punya? tidak. Kamu tinggal di mana? Cakburo Orang tuamu? Siapa namanya? Apa Sudah pekerjaan meninggal. orang tuamu? sudah meninggal. Kebangsaan? Kamu punya pacar? Berapa Tidak. kali kamu selingkuh? Kebangsaanmu? Kebangsaanmu! nama. Icut, Alamat. Lok Semawe, Status. janda. Status. Saya sudah bilang janda. Oh, oke. Tadi pagi di mana? Saya di rumah, Kemarin di pasar. punya organisasi, Tidak, punya partai politik? Partai politik atau organisasi. Orang tua siapa nama? Cut Fatimah, Pekerjaan ibu. petani, Bapak tidak bekerja atau sudah meninggal? sudah meninggal. Status apa? Status. Janda. Yang betul. Status. Punya KTP. Kamu suka gula? Suka. Punya nomor HP? Tidak, Nomor HP berapa? tidak punya. Kamu tahu gula itu baik buat kesehatan? Iya, Gula. Kamu suka gula atau garam? Garam. Sekolah di mana terakhir? Pendidikan terakhir? SMA. SMA. Oke. SMA. Kebangsaan? Kebangsaan. Apa yang harus aku katakan kepada anakku dulu? Apakah memang wajar bila para ayah berada di penjara? Ayah anak-anak lain semua berada di rumah, bukan? Iya. Hampir semua dari mereka berada di rumah. Para ayah hanya tidak terlihat ketika mereka sedang bekerja atau sedang pergi bersama ibu mereka, atau pergi bersama pamannya atau saudara laki-lakinya. Jadi apa yang seharusnya aku katakan pada putriku pada masa-masa itu?
Pada ulang tahun anakku yang pertama, kami bertiga bersama-sama. Bayi berumur 1 tahun, ibu 19 tahun, dan ayah 20 tahun. Pada ulang tahunnya yang kedua, hanya saya dan putriku. Aku membuatkan mahkota dari kertas dan boneka kecil dari kain. Dia sangat bahagia. Dia membawanya ke penjara untuk diperlihatkan kepada ayahnya. Dia duduk memeluk boneka itu saat bus sedang berjalan. Dia lihat. Ayah, lihat. Pada ulang tahunnya yang ketiga, hanya saya dan dia. Juga pada ulang tahunnya yang keempat, secara kebetulan, pas pada ulang tahunnya yang kelima, kami diperbolehkan menengok ayahnya ke penjara. Walaupun harus menempuh perjalanan 3 jam ke penjara, dan sangat mungkin tanpa bisa melihatnya. Jadi itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Tetapi terjadi juga. Pada ulang tahunnya yang ke-6, pada ulang tahunnya yang ke-7, kami merayakannya di negeri baru kami. Tidak. Aku tidak ingin mengingat masa-masa itu lagi. Aku tidak pernah tahu apa yang ibu lakukan. Aku hanya memikirkan ayah yang melewati saat-saat yang mengerikan. Sekarang aku dapat melihat bahwa ibuku adalah pahlawan. Ya, ibuku pahlawanku. Orang yang membuat semuanya tetap berjalan. Orang yang berhasil mengatasi semuanya. Mama tidak ingat apa-apa. Mama ingat. Aku tahu. Mama mengingat beberapa hal. Apa yang Mama ingat tidak ada bandingnya. Kenangan Mama tidak berarti bila dibandingkan dengan apa yang terjadi pada ayah. Sangat mengerikan, sangat takut. Apa? Semuanya tampak begitu mengerikan. Tidak ada artinya. Tapi itu adalah hidup kita, Mak. Apa? Itu hidup kita. Mungkin begitu. Apa yang mereka lakukan? Kau lihat itu semua. Masih ada luka. Kadang-kadang rasa takut. Lalu, apakah ingatan Mama bisa dibandingkan dengan itu semua? tapi Mak, hanya ingatan itu yang punya arti. Aku ingat itu. Aku ingat saat ayah mengatakan sesuatu. Waktu itu aku berumur 4 atau 5 tahun. Kami pergi mengunjungi ayah hanya untuk setengah jam.
Aku masih ingat baunya. Ayah bilang, aku ayahmu. Hampir seperti mencoba mengingat siapa dirinya. Pikirku di kemudian hari. Sebab kata-katanya itu terus meluncur di dalam kepalaku selama bertahun-tahun. Aku ayahmu. Mengapa ayah bilang begitu? Apakah waktu itu aku tidak tahu bahwa dia adalah ayahku? Ya, setiap kali kau datang menjenguk ayah, ayah selalu menghadiahkan kamu sebuah puisi. Ayah menulis di buku sebuah puisi yang nanti bisa kau bawa pulang, kau tunjukkan pada ibumu. Mungkin mamamu rindu pada ayah. Tapi puisi-puisi itu disensor, diberi stempel di pintu, untuk kemudian baru bisa kau bawa pulang kepada ibumu. Ya, puisi itu. Di situ aku menulis, wahai, engkau tertawalah. Wahai gadis kecilku, tertawalah kau. Tertawalah supaya dunia ini terang benderang. Tertawa terus, teruskan, dan tertawamu menerpa wajahku. Ibu, ibu, ada puisi. Aku menunggu, dan menunggu. Menunggu suamiku dibebaskan atau mati. Menunggu kita bisa pergi ke pengasingan. Menunggu dia mati. Menunggu orang tuanya memaafkan saya. Menjenguknya. Menunggu bus. Menunggu tukang surat. Menunggu aurora tumbuh. Menunggu dia mati atau terus bertahan. Menunggu ayahnya menengok saya. Untuk uang, untuk makanan, untuk bekerja. Menunggu menidurkannya di tempat tidur. Menjemputnya dan mengantarnya kepada pengasuh anak di malam hari, di siang hari. Bertahun-tahun terus berlalu. Menunggu putriku agar lebih tumbuh, lebih besar. Menunggu suamiku agar bisa kembali kepadaku. Agar hidupku bisa terus berjalan. Mengapa aku harus mengenang penantian sebuah luka gelisah dan menunggu? Dulu aku tinggal di asrama, di tengah kota,
Ada banyak di antara kami yang tinggal di sana. Kami tidak boleh ketahuan. Tepatnya, kami sedang dalam pelarian. Ya, aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Tiba-tiba bertemu di jalan, atau bertemu di sebuah asrama. Dalam hal situasi seperti ini, kami tidak boleh saling terbuka satu sama lain. Baik di antara kami, apalagi dengan orang lain. Dalam segala hal. Kami tidak boleh ketangkap. Ya, kami tidak boleh terbuka dalam hal apa saja. Hector! 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 Dia berperilaku semakin aneh, Hector! Iya, dia memang selalu begitu. Kamu tidak tahu dia. Kita tidak tahu bagaimana dia, apa yang dia lakukan. Aduh, Hector! Iya, memang begitu. Agak canggung. Bagaimana kalau seandainya secara turun-temurun seperti penyakit yang tidak kita ketahui? Ah, Hector! Dia membutuhkan orang seperti kita. Iya, tidak ada yang bisa mencintainya melebihi kita. Tuh, Tapi Hector, dia semakin aneh. Hector, ya, kita yang pasti kita mencintainya. iya kita tetap mencintainya. Tapi kelakuannya semakin aneh, Hector. Semakin hari semakin aneh. Hector! Dia membutuhkan orang seperti kita. Kita sudah mengetahui segalanya. Kita sudah mengetahui segalanya tentang dia. Mengetahui segalanya? Ya, Kau mengetahui segalanya? kita mencintainya, bukan? Persis. Kita harus mengatakannya. Apakah kau tidak ingat tentang bagaimana dia selalu menangis? Oh, putri kecilku itu selalu menangis. Berjam-jam dia menangis, duduk memeluk lututnya dan menangis, Hector. Ya, itu sudah berlalu. Itu sudah berlalu. Dia baik-baik saja. Kurasa dia baik-baik saja. Kau tidak tahu dia. Kau tidak ada di sana. Kau bekerja sepanjang waktu. Dia benar-benar baik-baik saja. Ya, tidak ada yang mencintainya seperti kita, seperti yang telah kita lakukan, memberikan dia apa yang harus kita berikan. Iya, Dia benar baik-baik saja. aku tahu itu, Hector. Tapi dia semakin aneh. Apa yang kau lakukan pada mereka? Cukup. Lupakan. Kau selalu seperti ini. Eva, Tanpa perasaan. Tanpa ekspresi. seandainya itu bukan untukku. Dengan keadaan kau yang seperti itu, ya aku bisa memberimu anak. Berapapun yang kau suka, aku bisa memberikan. Dan itu yang tidak bisa kau lakukan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Tidak ada. Kau mengetahui sesuatu. Ya, kau selalu pulang wajahmu kaku seperti ini. Seperti tanpa ekspresi, tanpa perasaan. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Lupakan saja. Putri kecilku, sayang. Oh, sayang. Sayang. Ayo kita tidur. Sayang. Gila.
Serdadu itu berdiri di sana dengan senapan yang ditodongkan ke wajahku. Aku berada di kamar malam itu. Aku tahu ini bukan mimpi. Aku membayangkan perempuan-perempuan telanjang yang aku lihat pada saat aku dibawa kemari. Sekarang giliranku, pikirku. Aku tak mau. Aku tidak mau dipenjara hidup-hidup. Tembak aku. Tembak aku sekarang. Aku tidak mau dipenjara hidup-hidup. Tembak aku. Jangan. Jangan itu. Jangan sekarang. Aku tidak mau dipenjara hidup-hidup. Aku tidak mau dipenjara hidup-hidup. Tembak aku. Tembak. Tembak aku. Rita, apa yang terjadi? Rita, katakan sesuatu, Rita. Rita, katakan, Rita. Tentang apa? Tentang apa? Ayah dan ibuku. Sebelum dia lahir, kamu tahu? Kamu kan belum menceritakannya, bukan? Kamu sudah bicara? Tidak, dia belum membicarakan apapun. Ayah dan ibuku. Ada yang lenyap. Ada yang hilang begitu saja. Apa? Lenyap. Mereka di penjara. Mereka sangat kurus. Oh, ayolah. Mereka disiksa. Kamu bilang saja begitu. Hentikan, Iren. Iya, hentikan. Jadi diam. Mereka hampir mati juga. Itulah kamu. Selalu mengganggu dia. Loh, kok aku? Sebenarnya kamulah sekarang ini. Iya. Kamulah yang mengatakan itu mengerikan. Oke, siapa yang peduli? Apakah kita akan masuk ke kamar orang tuamu? Kamu itu apa? Kamu sangat terluka. Jadi katakan semuanya, Rita, tentang bagaimana kamu tidak dilahirkan di sini dan semacamnya. Tentang orang tua kamu bertemu dan menikah di sana. Ceritakan semuanya, Rita. Tentang apa yang terjadi sebelumnya. Iya, Rita. Orang tuanya pernah dipenjara. Jadi apa yang sudah mereka lakukan?
membunuh seseorang ya. Tidak, mereka berjuang demi upah lebih tinggi dan semacamnya. Kamu tidak dapat mengubah dunia dari dalam penjara. Ya, kamu bisa? Iya, kamu bisa. Kamu bilang orang tuamu tidak pernah memberitahumu tentang hal itu. Ayahmu belum membicarakannya. Itu tidak mudah untuk dibicarakan. Jika mengalami hal-hal semacam itu. Apa maksudmu? Hal-hal semacam itu. Aku tidak akan mengira ayah dan ibumu pernah dipenjara juga, kan? Tentu saja tidak. Rita, beritahu kami. Rita, beritahu kami. Iya, Rita, beritahu kami. Ada apa ribut-ribut? Tidak ada ya. Apa yang terjadi? Tidak ada. Apakah ada seseorang? Iya, hanya beberapa teman ayah. Jangan masuk dan tidak perlu mengatakan apapun. Tetap tenang dan tutup mulutmu. Seperti tidak terjadi apa-apa. Iya. Hei, Sharon dia. Ayo, nama, alamat, nomor HP. Kamu suka gula? Nama, alamat, nomor HP. Kamu suka gula? Nama, alamat, nomor HP. Kamu suka gula? Rita, Rita. kamu suka gula? Rita. Apa yang terjadi itu lagi? Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan itu? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Kita beritahu ayahnya. Tidak mungkin. Rita, Rita. kamu suka gula, Rita? Rita. Enggak tahu. Rita. Rita. Rita, kamu suka gula? Kamu pikir kami akan menyiksamu? hentikan Iren. Kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kita harus mulai lagi? Iya. Oke, aku akan mulai. Aku ingat itu. Tentang yang di lemari? Aku pergi ke pusat perbelanjaan hari ini. Ingin membeli baju renang baru, baju renang merah untuk samudra yang biru. Di mana baju renangmu? Kamu bahkan tidak membelinya. Tidak, aku sudah tahu gedungnya. Tentu saja, aku berjalan ke arah itu. Rencananya aku ingin masuk dan memainkan peran sebagai pelanggan. Tetapi akhirnya aku tidak tahu bahasanya. Kamu mencoba bahasa Cina? Tidak, bodoh. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Mereka berbicara dengan sangat aneh. Bahasa pusat perbelanjaan. Oh, ayolah, kalian tidak tahu. Ayahnya ada di sana. Belanja. Jelasnya, itu bukan pusat perbelanjaan. Bayangkan, dulu tempat itu adalah sebuah penjara. Serius, kalian tidak tahu? Seperti ada sebuah tanda, shopping, happy family. Begitu. Tapi sebelumnya di sana nggak ada penjara. Kamu yakin? Yakin, sumpah. Di situ ada sebuah penjara. Seperti ini, kata bapak tuh kan. Nak,
kesini dulu. Kamu mau es krim atau sesuatu yang lain? Atau haruskah Bapak ceritakan bahwa di sini ada penjara? Begitu kata Bapak penjual es krim. Terus siapa yang duduk di tempat es krim itu? Jadi di sanalah dulu mereka berada. Dulu dia cuma keluar untuk membeli beberapa batang rokok. Dan akhirnya dia ditangkap. Seseorang yang diajak kerja sama telah disiksa untuk memberitahu namanya. Hingga akhirnya berkicau. Saat keluar untuk membeli batang rokok. Sayang sekali. Sayang sekali. Aku telah menjalani banyak peristiwa berat, sedih, kelam, dan penuh muram. Banyak cerita ingin ku sampaikan, banyak kisah ingin ku ceritakan, tapi tidak semua orang mau mendengar. Semua pengalaman membuat kita bertanya-tanya, apakah lebih baik aku mati? Kita telah selamat dari neraka. Ceritakan pada kami, ceritakan pada kami, ceritakan pada kami, ceritakan pada kami. Ceritakan kehidupanmu yang seperti neraka itu. Ya, mungkin kita akan menceritakannya satu hari, tetapi kemudian terlalu banyak yang harus diceritakan. Aku mulai menyensor diriku sendiri. Lebih banyak lagi pada setiap kesempatan. Pada setiap kesempatan, karena ini memalukan sebenarnya. Apa yang dialami oleh tubuhku adalah sesuatu yang sebenarnya tidak nyaman bagi orang lain. Ya, aku merasa malu juga untuk menceritakan hal ini. Ya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Akhirnya aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena aku tidak pernah memberitahu kepada mereka tentang semuanya. Seandainya aku harus menghormati semua arwah yang telah pergi. Ya, benar. Mereka telah memperkosa saya. Ya. Mereka telah membuat aku merangkak jatuh dalam kubangan kotoran yang paling dalam. Ya, mereka baringkan aku di sana, kemudian mereka mengikat aku di sekujur tubuhku. Dan mereka menarikku. Kemaluan. Mataku ditutup. Aku tidak tahu, dan kemudian aku lupa bahwa aku seorang manusia. Mereka membuka pintu lain.
dan kemudian menyuruhku duduk. Aku duduk. Aku tidak gemetar. Ya, aku diizinkan pergi, kemudian aku pun harus pergi. Ya, aku tidak tahu apa-apa, kemudian aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang harus kuceritakan lagi pada mereka, tidak ada. Aku tertangkap. Aku tahu. Tidak seharusnya aku gemetar. Dibawa melewati lorong gedung. Dari lorong yang satu ke lorong lainnya. Sekali lagi. Mereka berusaha membuatku takut. Mereka berhasil. Aku takut. Aku takut untuk selamanya. Pada saat kami berjalan menuju lorong itu, ada sebuah pintu terbuka lebar. Engsel-engselnya berdecit. Cukup membuat mata kami untuk berbalik. Melihat ke arah pintu yang terbuka pada saat itu. Dan di sanalah aku melihat banyak sekali perempuan-perempuan telanjang digantung, tangan mereka diikat. Iya, seperti itu. Hanya ada penutup mata di mata mereka. Oh, tubuh telanjang itu seperti binatang, dilucuti dari kemanusiaan. Aku dibawa ke dalam ruangan yang berbeda. Aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepada mereka. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka menyuruhku pergi. Aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepada mereka. Mereka menyuruhku pergi. Ya, aku disuruh pergi. Aku dibebaskan. Aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepada mereka. Aku dibebaskan. Aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang bertanya, tidak ada seorang pun yang ingin tahu. Ini sebuah dunia yang terpisah, ini sebuah benua yang penuh kelam. Tidak ada yang dibicarakan, tidak ada yang dikatakan, tidak ada seorang pun yang ingin tahu. Semua yang mereka bicarakan atau mereka pikirkan atau mungkin mereka bertanya, semuanya mengerikan. Tapi semua sudah berlalu. Semua sudah pergi. Semua sudah habis. Tetapi
lebih dari itu. Cerita-cerita persaudaraan, kegembiraan, kebersamaan kami di sana, itu menjadi sesuatu yang abadi. Itulah yang berhasil kami lakukan. Meskipun, ya, meski Tentu saja, aku dilahirkan di sana. Di dunia yang sama sekali berbeda. Aku berada di dua dunia yang memang sama sekali berbeda. Tetapi bukankah mereka saling mengenal di sana? Bukan itu masalahnya. Mereka berdua berasal dari sini kan? Apakah mereka telah berbicara denganmu? Iya, tentu saja. Tetapi mereka cuma berbicara hal-hal biasa saja. Seperti, kamu ingin sarapan apa? Apakah kita akan pergi berenang? Ya, seperti itulah. Seperti kami mencintaimu. Iya, itu saja yang mereka katakan. Mungkin mereka tidak dapat berbicara tentang hal-hal itu karena kamu masih terlalu kecil. Mungkin. Atau mungkin saja kita tidak akan bisa berbicara tentang hal-hal itu kepada anak kecil, kan? Kamu akan segera tumbuh dewasa juga. Dan sepertinya kamu tidak akan peduli lagi. Kamu sudah cukup pusing dengan dirimu sendiri. Jadi ini adegan ibu ya? Iya, baiklah. Tapi sekarang ini seperti lebih menjadi milikku atau milik kita kan, Iren? Tentu. Oke, baiklah. Oh, Ibu. Oh, tunggu Ibu. Baiklah. Ini adegan Ibu. Silahkan, Ibu teruskan. Jadi kita 19 tahun. Ya. Aku dan kamu 19 tahun ya. Iren dan aku 19 tahun, Ibu. Oh, 19 tahun. Ya. Iya. Saat itu aku pergi dengan kekasihku meninggalkan kampung halamanku. Dengan ayah atau seseorang yang lain. Kami pergi ke suatu tempat dan aku meninggalkan kampung halamanku. Ya, kita berbicara tentang keadilan, tentang upah, tentang pekerjaan, dan tentang semua yang sedang kita lakukan bersama. Aku pergi dan kami ibu dan dia tertangkap. Tapi ibu harus mencari perlindungan di mana ibu harus dijaga. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku berdiri di depan pintu dan ibu berdiri di depan pintu. Ibu, tolong aku. Tidak
Tidak, tidak, tidak. Aku ketakutan. Ayah berdiri di belakang dan tidak berdaya. Aku butuh pertolongan, Ibu. Tidak, tidak, tidak. Lalu aku pergi dan aku berjumpa dengan seseorang yang baik hati di satu organisasi. Dia tahu bahwa aku harus dilindungi dan harus dijaga. Ayah, katakan sesuatu juga. Ceritakan kepada kita. Oh, tidak sekarang. Ayolah ayah, ceritakan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku ingat, suatu hari ayah bertemu seseorang di jalan. Yang menurut ayah tampak sangat kenal. Halo, bagaimana kabarmu? Ayah mengira orang itu sangat ramah. Sampai akhirnya ayah menyadarinya. Ayah mengenalinya. Teror. Apa yang kamu lihat? Seorang laki-laki dari masa lalunya. Laki-laki yang menyiksa dia. Tidak mungkin. Mama, kenapa kau ceritakan itu padanya? Dia adalah temanku, ayah. Itu ceritaku. Itulah kesalahanmu. Beraninya kamu. Kisah itu bukan hanya milikmu. Tahu apa kau tentang penderitaanku? Menunggu Aurora tumbuh besar. Menunggu suamiku dibebaskan atau mati. Menunggu agar kita bisa pergi ke pengasingan. Menunggu orang tuanya memaafkan saya. Menunggu dia mati atau harus terus bertahan. Menunggu menjemputnya, mengantarnya kepada pengasuh anak di malam hari, di pagi hari, bertahun-tahun terus berlalu. Menunggu Aurora tumbuh besar. Menunggu suamiku bisa kembali kepadaku agar hidupku bisa terus berjalan. Menunggu pergi tidur. Menunggu bangun. Menunggu bisa pergi mengunjunginya. Menunggu untuk diizinkan mencintainya. Lihat, ini surat dari ayah. Kirim ciuman mesra dan pelukan erat. Dan jika kamu dapat mengganggu ibu sebentar, tolong peluk dan cium ibu. Dan katakan padanya, Katakan kepadanya, aku sangat merindukannya. aku begitu merindukanmu. Menunggu ibu untuk berhenti menunggu. Waktu itu, ibu sangat cantik, muda dan bahagia. Ibu telah memiliki kekasih dan bayi mungil. Tapi ayah
Selalu sibuk sepanjang waktu. Di tempat kerja, di perjalanan, di rapat, pertemuan penting. Tapi ayah selalu pulang. Menunggu ayah pulang di malam hari. Ayah mencintai aku. Aku tahu ayah mencintai aku. Dia selalu bernyanyi kecil buatku. Tutupi tubuhku dengan selimut ini. Dia sangat besar, namun sangat lembut. Dia mencintai kita, mencintaiku. Tangannya mengelus kepalanya, Bermain-main dengan rambutnya, dengan rambutku. Tetapi kemudian ibu merana. Sebab ayah benar-benar pergi. sangat lama. Kita tidak akan membahas hal itu lagi, bukan? Itulah yang selalu ibu katakan. Selalu. Sekarang segalanya menjadi baik kembali, sayang. Saatnya bangun, saatnya pergi tidur, saatnya sarapan. Terkadang ayah berbicara pelan, lalu berhenti ketika aku masuk. Tentu saja, aku mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak selalu baik. Namun setelah itu, aku tidak mengerti apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Cobalah sekarang. Sekarang bertanya saja. Apa? Ya, bertanya saja, aku akan mendengarkannya. Ayah hanya akan menceritakan tentang hal-hal umum saja, seperti jumlah populasi, nama jenderal dan presiden, tentang Amerika yang ikut campur secara geografi dan demografi, tentang upah, tentang pemogokan. Ya kamu kan bisa bertanya, ya aku akan menjawabnya. Bertanya saja, kenapa kamu tidak bertanya dari dulu? Apa yang ingin aku ketahui? Ayah, apa yang terjadi pada ayah? Apa yang terjadi pada teman-teman ayah? Apa yang ayah rasakan? Apa yang terjadi pada teman-teman ayah dan ibu? Segala sesuatu yang membuatmu hancur. Itulah yang ingin aku ketahui, ayah. Segala sesuatu yang membuat aku mengerti siapa ayah sebenarnya selama ini dalam hidupku. Apa yang bisa dan tidak bisa untuk aku. Seperti apa sejarah keluargaku dan kenapa aku menjadi orang yang seperti aku sekarang ini. Itulah semua hal yang ingin aku ketahui, ayah. Aurora, ayah pikir hidup hanya tentang politik, tentang keterlibatan sosial. Apakah seperti itu? Ini adalah tentang hidup kita, ayah, dan tentang ibu. Ya. Jadi sebenarnya kamu ingin menuduh ayah apa? Aku tidak bisa menghabiskan waktu dengan kasihan kepada ayah. Atau takut untuk mengatakan sesuatu yang salah. Ya, aku tahu sebenarnya kau kan cuma membutuhkan beberapa uang untuk membeli sepatu. Ayo, kamu bisa beli sepatu kesayangan kamu. Ayah, bukan itu yang aku maksud.
Ya kemana lah, kamu datang ke mall atau kemana saja, ajak ibumu ke penjara kapitalisme, datang ke sana. Aku mengerti itu. Tenang, Henry. Kita tidak akan mulai membahas apapun, kan? Persis. Jangan pernah membahas apapun seperti sesuatu yang memalukan. Memang Ibu, aku akan menjadi seperti ini. Ibu selalu tidak pernah berubah sedikit pun. Aurora. Dia masih terlalu muda. Tidak. Haruskah dia bertanggung jawab? Tidak. Atau dia harus bertanggung jawab tentang kelahirannya juga? Tidak. Kau ingin dia menjadi aktivis? Kamu tidak ingin? Aku ingin dia menjalani hidupnya sendiri. Jika dia tidak memiliki kehidupan yang lain, apakah upayamu bisa berarti? Jadi apa itu kehidupan baru? Kehidupan yang bahagia. Begitu banyak kata, begitu banyak detail halaman, informasi rahasia. Aku mendengar banyak ceramah, berdebat dalam forum, membuat catatan-catatan rapat. Kami telah membuat ikhtisar, formulir, tapi kemudian mereka datang menangkap saya. Awalnya, aku diizinkan untuk membaca buku-buku. Di sel-sel kami penuh dengan buku seperti perpustakaan. Buku-buku, kami kemudian memberi sampul yang baru, kami potong halaman-halaman, kami tempel tek-tek yang terlarang di dinding-dindingnya. Dan kemudian datanglah waktu tanpa buku. Ketika semua yang kami baca dihapus, ketika upaya komunikasi disensor, sampai ke detik terkecil, bagaimana aku bisa bertahan hidup dalam situasi seperti itu? Aurora, kau masih mendengarkanku? Dia masih mendengarkanmu dengan baik. Ya. Lalu aku menuliskan kata demi kata yang aku baca, rumus-rumus, tanggal, filsafat, antropologi yang aku ingat dan telah menjadi kenyataan sehari-hari di dalam selku. Sesuatu yang aku ingat pada lembaran kecil dalam tulisan tangan. Kami saling berbagi, menjulurkan kertas di bawah terali-terali sel, dan menyeludupkannya masuk ke penjara kawan-kawan. Kami menuliskan semua itu, kami pikir harus diketahui oleh semua orang. Setidaknya oleh satu orang apa yang terjadi di dalam. Kami harus menyembunyikan apa yang kami tulis, dimanapun diperlukan. Kami bermain seperti psikolog yang harus membuat mengerti bahwa kami hanya seorang laki-laki yang memiliki gulungan-gulungan kertas berwarna merah. Menulis menjadi cara untuk bertahan hidup.
kami bersama. Dan sekarang aku dapat mengingat kertas-kertas itu. Situasinya ketika aku menulis. Apa yang aku duduki, di mana aku berada, aku ingat. Aku ingat bahwa aku ingat. Ya, aku ingat. Itulah aku. Aku ingat aku sedih tanpa menjadi sedih. Atau aku bahagia tanpa merasa bahagia pada saat ini. Atau marah, atau tenggelam dalam kesedihan tanpa kendali. Itu semua hidup, menyala, menari di dalam diriku. Tapi, ya jadinya begini akhirnya. Bahwa lelaki itu adalah aku, adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dimengerti, dan telah benar-benar menjadi orang yang berbeda. Ini sudah waktunya, Rita. Kamu harus membukanya. Aku tidak tahu apakah aku ingin. Aku tidak tahu mengapa aku menangis. Aku menangis untuk ayah. Aku menangis untuk ibu. Aku menangis untuk cinta mereka. Aku menangis untuk semua hal sedih yang pernah terjadi. Aku menangis untuk kampung halaman yang tidak pernah aku mengerti. Aku menangis karena selalu menjadi orang asing. Selalu berbeda. Aku hanya ingin jalan-jalan keluar, nongkrong di kafe, sambil menikmati kopi panas. Mengapa kamu mengatakan apa yang seharusnya aku katakan, Maria? Mengambil semua tanggung jawab. Aku menyesal. Aku menyesal tidak lebih baik dalam mendengarkan. Aku menyesal tidak banyak bertanya. Aku menyesal. Itu bukan kesalahanmu. Tidak. Apakah kau pernah berpikir bahwa kau akan mati? Mungkin kamu bertanya, apakah aku bisa bertahan hidup? Bertahan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk kita tetap harus hidup. Kamu tahu, Maria? Ya, Hari ini aku pergi ke tempat di mana mereka menari tango. Aku tidak pernah melihat tarian itu selama bertahun-tahun. Aku pikir itu keren. Itu adalah hal yang dilakukan orang tuaku ketika aku masih kecil. Saat kami tinggal di pengasingan. Aku pergi ke tempat itu dan pertunjukan dimulai dengan sangat bagus. Tetapi kemudian aku menangis. Mengapa aku pikir? Mengapa aku menangis? Semuanya baik-baik saja. Aku ingat betapa indahnya ibu dan ayah terlihat menari bersama. Oh,
masih kecil dan mereka tidak bisa mendapatkan baby sister. Jadi aku dibiarkan ikut. Aku merangkak di bawah kaki meja dan aku melihat tarian orang dewasa. Dan ibu dan ayah dengan mata mereka saling tertawa satu sama lain. Hanya itu yang aku ingat. Hanya itu yang aku ingat. Hanya itu yang aku